Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Obrolan Pagi. Mata ini memang salah satu yang utama supaya kita bisa tetap melihat, berinteraksi, memandang sekitar ya. Tapi kalau ada gangguan di mata kita, jadi ada kendala untuk beraktivitas. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai kenali katarak untuk mata lebih sehat. Saya sudah bersama dengan dokter spesialis mata dari RSPAU Dr. S. Harjolukito, ada Dr. Santi Widya Haryati, spesialis mata. Halo Dr. Santi, gimana kabarnya? Halo, alhamdulillah baik Mbak. Sehat ya? Oke, siap. Oke, dok, ini kalau yang biasanya datang ke Harjolukito gitu ya untuk ngecek kesehatan mata itu paling banyak ini kendalanya apa sih yang dialami gitu? Karena mata itu adalah alat untuk melihat ya, pasti banyak kendalanya adalah gangguan penglihatan, yaitu melihatnya pasti burem, tidak jelas lagi atau kabur ya, seperti itu. Paling banyak itu ya dokter ya? Itu Ya. kategorinya apa sih? Kalau penyakit atau gangguan yang ada di mata itu apa saja sih dokter? Ya, penyebab mata kabur itu banyak, dari mulai kalau kita bagi secara besar itu infeksi atau non-infeksi. Kemudian apakah dia refraksi atau non-refraksi? Apa itu, refraksi dokter? itu misalkan kayak dia butuh kacamata. Oh, oke. Jadi datang, kabur, setelah diperiksa ternyata dibutuh kacamata, kita resepkan kacamata, pasien membeli kacamata, udah dia jelas lagi. Tapi ada yang mungkin ada gejala lain, misalkan contohnya paling banyak itu katarak. Karena katarak itu adalah salah satu penyebab kebutaan terbanyak di Indonesia, bahkan di dunia juga. Di Jogja sendiri juga banyak yang datang konsultasi karena kemudian dokter menemukan, oh ini ternyata katarak gitu. Iya, banyak. Itu ada faktor usia atau apa sih dok penyebabnya itu? Iya, penyebab katarak itu sebetulnya banyak. Tapi kan kita selama ini taunya orang yang katarak itu pasti yang sudah tua ya, usianya udah lanjut. Sudah berumur ya? Ya, betul. Memang penyebab utama katarak itu penuaan. Jadi dia termasuk juga proses degenerasi ya. Jadi nanti hampir dari kita semua ini pasti nanti tuanya katarak. Tapi selain penuaan itu ada penyebab lain. Misalkan dia ada penyakit lain, misalkan yang paling utama itu adalah penyakit kencing manis ya, atau diabetes mellitus. Nah, itu dia akan mempercepat munculnya katarak. Kemudian penggunaan obat kortikosteroid yang terlalu lama dalam jangka panjang itu juga bisa menyebabkan katarak. Selain itu merokok atau mata pernah mengalami trauma, benturan. Nah, itu juga bisa menimbulkan katarak. Jadi pada usia muda juga bisa muncul katarak. Karena penyebabnya tadi beragam itu tadi ya. Betul. Kemudian paparan sinar matahari yang terlalu berlebihan itu juga mempercepat munculnya katarak. Oh, katarak sendiri ini definisi atau maknanya bagaimana sih dok? Katarak itu adalah kekeruhan pada lensa. Jadi dalam mata kita, mungkin kita pakai model ya. Boleh silakan dokter. Jadi kalau ini mata kita dari depan, nah lensa itu dia ada di belakang sini ya. Harusnya tuh dia jernih, jadi kita bisa lihat kayak kita ngelihat kaca gitu. Nah nanti dari depan juga jernih kan ya. Nah nanti kalau dia ada katarak, misalkan katarak dari awal itu udah mulai ada yang putih. Nih jadinya kelihatannya dari, nah ini akan menghalangi pandangan. Oh iya. Nanti kalau dia sudah semakin mateng, itu maka lensanya putihnya tuh makin merata. Nih kalau kita taruh di sini udah, jadi dia udah tambah gelap lagi. Semakin tertutup ya dok ya. Jadi itu definisi katarak, kekeruhan pada lensa mata. Itu berarti kan ada tingkat ini ya dok? Iya betul, ada derajatnya dari awal sampai berat itu 1 sampai 5. 1 sampai dengan 5 itu. Paling banyak ditemukan tuh sudah di derajat berapa dok? Biasanya kalau sudah mulai ada keluhan itu derajat 2, 3, derajat 3 lah kurang lebih itu. Udah tengah-tengah ya? Ya. Kalau di awal masih dianggap paling karena lelah atau apa gitu ya? Ya. Kadang beberapa orang memikirnya seperti itu. Betul. Jadi gejala katarak itu kan yang paling utama penglihatannya burem. Buram, oke. Penglihatan burem tanpa disertai kelainan mata yang lain. Jadi nggak ada sakit, nggak ada merah. Itu cuma burem-burem hanya aja. buram saja, Burem-buremnya itu seperti terhalang kabut gitu ya. Mungkin bisa slide-nya tadi itu. Oke, mari kita tunggu. Ada slide untuk penjelasan mengenai katarak, bisa dimunculkan. Fotonya tadi. Ya, ini sama kalau
secara umum nih biasanya kita suka ngerasa kabur itu pandangannya kalau di tanggal-tanggal tua, Dok. Tanggal muda nanti jelas lagi gitu. Iya. Ini dokter? Nah itu, kalau yang atas itu adalah penglihatan pada orang normal, jadi dia terang dan jelas. Iya. Kemudian yang di bawah itu orang melihat dengan mata katarak, jadi lebih kabur gitu ya. Iya, ngeblur ya dok ya. Ngeblur. Nah, blurnya ini nanti lama-lama itu bertambah lama, tambah berat, tambah blur sampai kalau udah advance ya, kalau udah grade 5 ya dia udah nggak bisa lihat sama sekali atau sampai betul-betul gelap jadi buta. Gitu ya dokter ya. Wah, ngeri juga ya dok ya. Ini berarti ya. Tadi kan penyebabnya itu kan ada beragam gitu ya. Ada diabetes, ada mungkin ada trauma dan sebagainya gitu. Secara umum kalau faktor usia yang di usia muda itu ditemukan karena apa dok? Kalau usia muda paling sering karena trauma. Karena trauma? Iya, jadi misalkan kena bulu tangkis gitu ya, kena bola. Atau dia kecelakaan, kena benturan di daerah sekitar mata, bisa terjadi katarak. Tapi kataraknya itu tidak harus langsung saat itu ya. Jadi bisa berapa tahun kemudian atau berapa bulan kemudian baru dia ngerasa kabur, oh ternyata muncul katarak. Seperti itu. Tapi itu sebenarnya ketika terjadi trauma itu sudah bisa diprediksikan oleh dokter bahwa nanti kemungkinan akan muncul katarak gitu misalnya? Enggak juga sih, karena memang nggak ada tanda-tanda. Benturan awal mungkin lensanya masih jernih aja, nggak masalah. Oke, lalu ini supaya misalnya level 1, level 2, level 3, level 4, level 5 itu ya dokter ya. Ini untuk menangani masing-masing itu kan bisa kan ya di hold, ditahan supaya nanti level 1 nggak tambah ke level 2 itu bisa dokter? Bisa, untuk beberapa kasus bisa. Tapi kalau untuk trauma tadi mungkin agak sulit ya. Karena kan kita juga nggak tahu dia nanti prediksinya bagaimana, kecuali muncul. Cuman kalau pada yang penuaan atau paparan sinar matahari tadi gitu, atau karena penyakit diabetes itu otomatis pasti bisa ya. Kita menjaga supaya kita tidak kena penyakit diabetes, otomatis munculnya katarak itu bisa ditunda. Kemudian kalau paparan sinar matahari, nah ini penting banget. Jadi kita udah harus normalisasi nih ya, untuk orang kalau di luar rumah itu pakai kacamata anti UV ya. Jadi itu bukan gaya-gayaan. Iya, bukan untuk keren-kerenan ya. Iya, benar. Jadi itu. Tapi bukan sekedar gelap aja ya. Harus ada benar-benar tulisan dia 100% UV filter. Itu bisa, menurut penelitian itu bisa mengurangi sampai 50%. Sampai 50%. Progresivitas katarak. Ditambah pakai topi yang lebar atau pakai payung itu udah lebih maksimal banget. Kemudian kalau usia ya mungkin usia memang kita tidak bisa melawan ya. Tapi ada beberapa nutrisi yang mungkin bisa membantu memperlambat munculnya katarak. Misalkan beberapa antioksidan yang terkenal untuk lensa mata itu lutein dan zeaxanthin. Itu kalau di makanan itu kita mendapatkan di bayam, kale, kemudian paprika, kuning telur, kemudian vitamin C dan E pada jeruk, pepaya, atau alpukat ya. Jadi bukan hanya wortel aja yang terkenal. Betul sekali. Semakin beragam piring kita warnanya, maka insya Allah matanya juga semakin baik. Oh gitu ya. Selama ini kan memang secara umum kan masyarakat makan wortel yang banyak loh biar matanya sehat itu loh. Kalau dulu ibu saya, ini loh ini bagus buat mata, bentuknya aja kan ada lingkarannya persis kayak mata gitu. Jadi makan. Ternyata beragam ya. Bayam juga iya ya dokter ya. Oke. Kemudian penanganan untuk katarak tadi di masing-masing level seperti apa? Ini prosedur penanganannya dokter? Nah, ini yang penting ya. Jadi kalau katarak itu sebetulnya tidak ada obatnya. Apapun obat yang ditawarkan di pasaran itu tidak akan menjernihkan lensa kembali. Jadi lensa yang sudah terlanjur keruh itu tadi nggak bisa dijernihkan dengan obat, suplemen atau apapun. Jadi satu-satunya yang paling efektif adalah dengan tindakan operasi. Tindakan operasinya tadi lensa yang udah keruh tadi kita bersihkan, kemudian kita ganti dengan lensa tanam, lensa buatan. Nah, jadi kembali terang lagi itu. Jadi kalau ada iklan ataupun apa yang menawarkan yang harganya menurut saya juga nggak murah ya, kadang pasien itu nanti tetap ujung-ujungnya operasi juga. Nah, dan di sini operasi katarak yang semakin matang gitu ya, semakin lama itu resikonya juga semakin besar. Ditunda-tunda gitu, mau betul. Alternatif dulu pengobatan ini dulu jadi gitu masih nyari-nyari yang lain-lain dulu gitu. Nah itu nanti begitu sudah full tadi, udah berat, udah advance, itu nanti operasinya akan lebih sulit, hasilnya juga tidak bisa
maksimal. Iya, karena kalau mendapat penjelasan, saya dapat penjelasan dari dokter juga ngerasa nanti yang itu, yang putih-putihnya kayak lemak-lemak itu nanti diambil, diganti yang baru. Bayanginnya udah serem dulu dok. Saya diambil nih, ini diambil, dikorek-korek, diganti yang baru bikinannya dokter. Itu kan udah deg-degan dulu dokter ya. Gitu. Jadi gimana dok untuk mempersiapkan mental spiritual juga dari para pasien nih dokter? Ya, kabar baiknya sekarang itu udah ada teknik operasi yang modern namanya vekoemulsifikasi. Nah, itu kita hanya luka insisinya tuh kecil, jadi nggak matanya dibelah atau ada sayatan yang luas kayak gitu, nggak. Cuman selebar 2,2 mili. Oh, oke. Ya. Cuman segitu aja lukanya. Nanti ada alat masuk, dibersihkan di dalam. Setelah itu nanti lensanya juga bisa dilipat, jadi langsung masuk ke mata tanpa memperlebar luka. Jadi lukanya nggak perlu dijahit juga. Anestesinya juga hanya tetes mata aja udah cukup. Malah ngeri kalau saya dokter. Dengar nanti ya ini aduh. Ya memang nggak usah denger aja dok. Ya memang cuma tetes mata, pasien sadar penuh. Jadi resiko-resiko anestesi general itu kan berkurang banget, terutama apalagi pasien-pasien yang sudah tua-tua itu ya. Misalkan ada hipertensi, ada jantung, itu bisa diminimal. Kemudian udah setelah selesai operasi pasien bisa pulang, jadi nggak perlu rawat inap. Dan kabar baiknya lagi itu semua ditanggung BPJS. Oh ya, alhamdulillah ya. Sudah tercover BPJS itu. Di Harjolo kita untuk penanganan itu sudah bisa dokter ya? Bisa. Dari Yogyakarta sendiri memang akses layanan tersebut, treatment tersebut sudah cukup banyak dokter? Banyak. Rata-rata setiap rumah sakit yang ada dokter matanya itu sudah bisa melakukan operasi katarak, karena memang kita juga tujuannya adalah menurunkan angka kebutaan karena katarak. Karena di Indonesia ini masih banyak banget, masih nomor 1. Katarak itu ya penyebab kebutaan itu dokter ya. Padahal kan kebutaannya bisa diperbaikin ya, jadi bukan yang permanen. Tapi kalau sudah dilakukan tindakan operasi sekali itu cukup atau nanti mungkin akan muncul lagi sih dokter? Kalau operasi kataraknya itu 1 kali cukup. Udah kita ganti lensa. Tapi memang kadang ada yang disebut itu lensanya kotor kayak gitu ya. Itu sebenarnya kapsulnya itu dia juga karena proteinnya tadi itu akhirnya dia jadi keruh lagi. Tapi itu nggak perlu dioperasi, cukup kita laser aja. Gitu. Jadi cuman kita bersihkan aja seperti, dan itu dilakukan di poli, tidak perlu di kamar operasi. Udah di laser ya udah pulang, besoknya udah terang lagi, dan itu sekali aja. Ya kan ada nih yang beredar juga nih dari masyarakat katanya nanti kalau udah dioperasi tuh kadang akan muncul lagi gitu. Kan dulu kan sering banyak juga ada kegiatan operasi katarak gratis gitu kan ya dokter ya, kegiatan itu, tapi ada yang datang enggak nanti soalnya tetanggaku udah gini lagi, jadi harus operasi berkali-berkali. Itu teknologi yang berbeda atau bagaimana sih dokter? Kalau operasi sampai berkali-kali itu kemungkinan ada penyebab lainnya. Jadi nggak hanya katarak. Jadi katarak itu kan tadi di tengah itu ya, belakangnya kan ada saraf mata, depannya ada kornea. Itu semua harus bagus untuk mendapatkan penglihatan yang bagus. Nah, kalau misalkan ternyata saraf matanya ada penyebab lain yang perlu tindakan operasi, nah itu operasinya bukan operasi katarak lagi. Nah, informasinya seperti apa kita akan jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, saya akan kembali untuk Anda masih bahas mengenai bagaimana kenali katarak untuk mata lebih sehat di obrolan pagi usai jeda berikut ini.